Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Baik Risma Aulia, NIM E1R021124, Prodi Pendidikan Matematika semester 1 kelas D. Cakupan materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi: pertama, kesatuan paragraf; kedua, kepaduan paragraf; ketiga, kelengkapan dan ketuntasan; keempat, keruntutan; yang kelima, konsistensi. Materi yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Materi selanjutnya yaitu kepaduan paragraf. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Sebuah paragraf dapat dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: yang pertama, transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti prasa atau klausa. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan prasa negeri sakura atau ada yang menyebut dengan prasa negeri matahari terbit. Selanjutnya yaitu elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina, baik berupa leksikal maupun prasa. Selanjutnya yaitu sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, prasa, maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain.
Selanjutnya yaitu hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Selanjutnya kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu repetisi. Repetisi atau perulangan merupakan penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba, atau kategori kata lainnya. Materi selanjutnya yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Sedangkan ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, maka akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Materi yang keempat yaitu keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Materi yang kelima yaitu konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangannya, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat, dan sudut pandang campuran. Dari beberapa macam sudut pandang tersebut, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Terdapat berbagai macam jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali kemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf.
Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Jenis paragraf yang terakhir yaitu paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Materi tentang paragraf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.